Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai kehilangan kejujuran. Karena hari ini yang berbicara bukanlah pendukung, bukan relawan, bukan buzzer, bukan termul. Yang berkata adalah dunia, dan dunia tidak lagi sedang bercanda. Ketika dunia datang memberi hormat, mengapa di negeri sendiri masih ada yang sibuk mencaci? Ini bukan sekedar pertemuan. Ini tamparan bagi mereka yang menutup mata. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali kita disuguhkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Seorang perwakilan resmi dari negara besar, yaitu Iran, datang langsung dan bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pertemuan ini tentu saja bukan sekedar pertemuan formal, tapi penuh penghormatan, penuh kehangatan, dan penuh makna. Duta Besar Iran menyampaikan langsung rasa hormatnya. Beliau bahkan memilih menggunakan bahasa negaranya sendiri, sebuah simbol bahwa yang disampaikan bukanlah basa-basi, tapi ketulusan hati dari bangsanya. Ucapan selamat Idul Fitri, doa untuk kesehatan, hingga apresiasi atas kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di masa pemerintahannya. Ini bukan pujian kosong, ini pengakuan dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan beliau telah melangkah jauh, dan bahwa hubungan internasional kita bukan sekedar formalitas, tapi dibangun dengan kepercayaan. Ketika beliau menyebutkan kunjungan Presiden Jokowi ke Iran, ketika beliau mengingat pertemuan Jokowi dengan Ali Khamenei dan hubungan erat dengan Ibrahim Raisi, mantan Presiden Iran, itu semua bukan cerita lama. Itu bukti nyata bahwa Indonesia dihormati, bahwa pemimpinnya diakui. Bahkan dalam situasi duka, ketika dunia sedang bergejolak, ketika konflik melibatkan kekuatan besar seperti Amerika dan Israel, Indonesia tetap berdiri. Berdiri dengan sikap, berdiri dengan suara, dan berdiri dengan empati. 3 prajurit terbaik gugur dalam misi perdamaian di Libanon, dan itu pun mendapat penghormatan dari dunia, terutama Iran. Lalu pertanyaannya sekarang, jika dunia saja menghormati, jika bangsa lain saja mengakui, kenapa masih ada di negeri ini yang terus menghina? Apakah mereka tidak melihat atau sengaja menutup mata? Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai kehilangan kejujuran. Karena hari ini yang berbicara bukanlah pendukung, bukan relawan, bukan buzzer, bukan termul. Yang berkata adalah dunia, dan dunia tidak lagi sedang bercanda. Sebelum saya tutup dengan gurindam, agar hati menjadi sejuk, mari sama-sama kita lihat tayangan ini. Mr. President, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. من ترجیح میدم به زبان خودم صحبت بکنم چون با علی ترنسلیت بالاست.
Saya pertama memilih untuk menggunakan bahasa negara saya sendiri dan saya nanti akan diterjemahkan. Dan saya hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Bapak Joko Widodo dan saya ingin mengucapkan dalam kesempatan ini selamat Idul Fitri kepada Yang Mulia Bapak Joko Widodo dan mendoakan beliau dan keluarga kesehatan dan melakukan silaturahmi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo telah menerima kami dengan sangat baik dan menyambut kedatangan saya dengan hangat. Dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan laporan berkaitan dengan kondisi terakhir ketika negara kami diserang oleh Zionis Israel dan Amerika Serikat dan beliau tentu menyampaikan dukungan dan solidaritasnya kepada bangsa Iran yang mana jika beliau berkenan mungkin akan sampai. Hamsinin saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan belasungkawa kami terhadap serangan keji yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap pasukan perdamaian yang ada di Lebanon, di mana atas serangan tersebut 3 prajurit dari Indonesia yang bergabung di sana untuk menjadi bagian dari pasukan perdamaian, putra-putra terbaik dari bangsa ini harus kehilangan nyawanya dan menjadi syahid, dan beberapa di antara yang lain menjadi cedera atas serangan Zionis. Tentu saja Bapak Joko Widodo yang kami hormati merupakan seorang mantan presiden yang sangat sukses menjalankan pemerintahannya ketika beliau menjadi pemimpin bagi negara Indonesia. Beliau dapat memajukan Indonesia dan banyak sekali kemajuan di era kepemimpinan beliau, di era kepresidenan beliau diraih oleh Indonesia, dan saya menyampaikan selamat atas prestasinya beliau untuk Indonesia. Begitu juga di sektor hubungan luar negeri, beliau membuat hubungan Indonesia begitu luas dengan berbagai negara di dunia, khususnya antara Iran dan Indonesia. Beliau pada tahun 2023 berkunjung ke Iran dan dalam kesempatan tersebut beliau bertemu dengan Ayatollah Said Ali Khamenei yang kini menjadi syahid. Ayatollah Khamenei. Dan dalam kesempatan lainnya, mohon maaf, beliau berkunjung ke Iran pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2017, dan kemudian mantan Presiden Iran, Presiden Raisi pada tahun 2023 berkunjung ke Indonesia dan bertemu lagi dengan Bapak Joko Widodo. Beliau adalah tokoh yang selalu memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan terus mendorong kepentingan bersama dengan hubungan dengan negara-negara sahabat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo, kepada rakyat Indonesia, kepada Presiden dan pemerintah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan solidaritas yang disampaikan kepada Iran, yang mana tentu sangat berharga bagi kami. امیدواریم که بتونیم در روزهای آینده semoga kita bisa terus meramaikan kampanye yang sedang dimulai dan dipelopori oleh beberapa organisasi keislaman di Indonesia untuk menyatakan tidak kepada perang dan menolak perang. Semoga atas dukungan dan bantuan dari berbagai pejabat di Indonesia, tokoh-tokoh senior dari Indonesia, berbagai organisasi keislaman Indonesia, kita semua bisa meramaikan kampanye yang menyatakan tolak kepada peperangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Yang mulia, terima kasih banyak. That's it, thank you. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum. Ya, intinya kita ingin terus menjaga hubungan diplomatik Indonesia dan Iran. Saya kira ini bagus, baik untuk urusan ekonomi maupun bagus untuk urusan geopolitik. Ada lobby Pak ke Iran, ke dubes Iran mungkin terkait ini belum juga untuk Indonesia. Apakah sudah ada lobby? Ya, tadi saya menyampaikan banyak hal, tetapi itu urusan pemerintah. Ya, terkait kampanye ajakan untuk memerangi. Ya, saya kira baik kampanye untuk menghentikan perang. Saya kira dunia ini butuh sebuah dunia yang damai, membutuhkan relasi hubungan yang baik antar negara, sehingga kesejahteraan
pertumbuhan ekonomi, semuanya bisa berjalan dengan normal tanpa hambatan-hambatan. Misalnya sekarang ini semua negara kesulitan energi, semua negara kesulitan minyak, itu tidak terjadi kalau perang tidak ada. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Dan dengarkan gurindam ini. Jika dunia datang membawa hormat, mengapa kita sibuk menjatuhkan martabat? Jika bangsa lain mengakui jasa, mengapa kita gemar mencela rasa? Hormat itu lahir dari karya nyata, bukan dari suara bising penuh dusta. Saya Beni Budaya.